Harga diri Napoli sempat terjun bebas setelah ditinggalkan Luciano Spalletti. Klub asal kota Naples ini bahkan 3 kali gonta-ganti pelatih karena terpuruk di musim 2023-2024. Beruntung Napoli langsung bangkit di tangan Antonio Conte yang punya mental juara. Skuad Partenope yang sempat diremehkan malah sukses merebut titel juara Serie A di akhir musim. Deretan bintang buangan yang dianggap habis bahkan sukses menjadi kunci juara. Bagaimanakah perjuangan hebat Napoli merengkuh trofi Serie A bersama Antonio Conte? Prestasi jeblok setelah ditinggal Luciano Spalletti. Napoli sempat mengukir prestasi gemilang di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Dengan skuad seadanya, pasukan Biru Langit mampu menyabet Scudetto musim 2022-2023. Usai menjuarai Serie A, sang pelatih langsung undur diri untuk beristirahat setahun penuh. Sayangnya, kepergian Spalletti langsung membuat performa Victor Osimhen dan kolega amburadul. Buktinya, skuad Partenope hanya mampu finish di peringkat 10 Serie A musim 2023-2024. Bahkan klub asal kota Naples ini sampai bergonta-ganti pelatih selama periode tersebut. Sebut saja Rudi Garcia yang ditendang meski baru 4 bulan menjabat. Juru taktik asal Prancis itu cuma mampu meraih rata-rata 1,75 poin dari 16 pertandingan. Bukannya membaik, Napoli justru makin bobrok setelah menunjukkan Walter Mazzarri. Datang dengan label pelatih legenda klub, dirinya malah mengukir 8 kekalahan dari 17 laga. Sontak, rentetan hasil negatif ini bikin Aurelio De Laurentiis kesal bukan kepalang. Saking frustasinya, sang presiden klub sampai menunjuk Francesco Calzona yang pernah menjadi barista. Namun, ex-asisten Maurizio Sarri ini malah bikin penderitaan Napoli makin pedih. Bersama Calzona, skuad Partenope lebih sering bermain imbang ketimbang menang. Alhasil De Laurentiis langsung menyesal sudah membiarkan Spalletti angkat kaki. Presiden Napoli ini juga dihujat oleh Arrigo Sacchi selaku pelatih legendaris Italia. Spalletti adalah ahli strategi tapi penggantinya tidak sepadan, jadi hasilnya tidak akan datang. Presiden mereka lebih suka merekrut pemain daripada membangun gaya sepak bola. Sungguh ketidaktahuan yang tidak membantu, kecam Sacchi. Keputusan berani merekrut pelatih keras kepala. Aurelio De Laurentiis kemudian berupaya memperbaiki kesalahannya sebagai pemilik Napoli. Pebisnis berusia 75 tahun ini berupaya memboyong Antonio Conte ke Estadio Diego Armando Maradona. Napoli bahkan harus sikut-sikutan dengan Chelsea dan AC Milan untuk merekrut pelatih asal Italia ini. The Good Father akhirnya kepincut rayuan maut De Laurentiis untuk menakodai Napoli. Conte tergiur dan proyek pasukan biru yang berambisi kembali berjaya di Serie A. Namun pelatih 55 tahun ini diprediksi nggak bakal mudah dikendalikan oleh De Laurentiis. Pasalnya, sang allenatore dikenal keras kepala serta berani melabrak siapapun. Buktinya, Conte berani adu mulut dengan Jose Mourinho dan Thomas Tuchel. Pelatih 55 tahun ini bahkan gak segan bercekcok dengan Andrea Agnelli selaku pemilik Juventus. Saat melatih Tottenham Hotspur, Conte juga gak malu-malu untuk mencibir Daniel Levy. Setelah tiba di Napoli, Conte langsung berani menebar janji manis kepada publik kota Naples. Yang bisa saya janjikan adalah keseriusan dalam memberikan segalanya untuk Napoli, tegas Conte. Fabio Capello juga memberikan prediksi positif untuk kiprah juniornya bersama skuad Partenope. Conte akan memberikan rasa lapar untuk menang dan tekad untuk jadi pemeran utama. Saya rasa Conte adalah orang yang tepat untuk membawa Napoli ke puncak, ujar Capello. Pep Guardiola juga menilai Napoli tepat menunjuk Conte karena terbukti punya mental juara. Karir yang dijalani Conte sudah menunjukkan kelasnya sebagai pelatih. Dia adalah seorang manajer luar biasa yang telah meraih kesuksesan di mana-mana. Puji Guardiola. Dapatkan rompi keren dari Prodigo buat semua aktivitas outdoor kamu makin nyaman. Cek link di bawah ini. Cerdas mengumpulkan bintang buangan.
Perilaku Antonio Conte yang hobi cari keributan kembali muncul jelang bergulirnya Serie A musim ini. Juru taktik 55 tahun ini menyebut komposisi skuad Napoli harus dirombak habis-habisan. Skuad Napoli perlu rekonstruksi total dari nol. Skuad yang menjual 10-12 pemain berarti ada rekonstruksi yang sedang berlangsung dan seperti rekonstruksi lainnya, kami membutuhkan kesabaran, tegas Conte. Conte kemudian berupaya merekrut sejumlah pemain top dari Eropa maupun Serie A. Salah satunya dan membujuk Nikola Zalewski untuk hengkang dari AS Roma. Namun Allenatore 55 tahun ini mengaku kesulitan memboyong para pemain bintang. Alasannya karena pasukan Neapolitan absen dari kompetisi Eropa manapun musim ini. Banyak pemain tidak datang ke sini karena kami tidak bermain di Eropa. Saya menginginkan yang terbaik untuk Napoli dan mencoba memperkuat tim karena kami membutuhkannya, papar Conte. Gagal merayu bintang beken, Allenatore 55 tahun ini langsung mencari pemain buangan. Hasilnya Scott McTominay, Billy Gilmour, Leandro Spinazzola, dan Romelu Lukaku tiba di Napoli. Conte berani bertaruh kepada 4 nama tersebut meski sudah tersingkir di tim lamanya. Juru taktik 55 tahun ini yakin mereka bisa tampil monster jika dimanfaatkan dengan baik. Benar saja, para pemain buangan justru menjadi tumpuan utama pasukan Neapolitan. McTominay tampil monster hingga ditetapkan sebagai pemain terbaik Serie A musim ini. Di lini depan, Lukaku langsung tampil tajam dan torehan 14 gol serta 10 assist. Catatan ini melampaui harapan golnya sebesar 12,5 dari 19 tembakan tepat sasaran. Langsung rebut Scudetto dari Inter Milan. Meski sudah mengumpulkan sederet bintang, Antonio Conte rupanya masih dipandang sebelah mata. Di awal musim, Napoli bahkan gak masuk unggulan juara versi Opta. Inter Milan selaku juara bertahan menjadi jagoan utama dan peluang 79,2%. Bak langit dan bumi, Opta cuma memberi Napoli peluang 0,4% saja. Namun ramalan superkomputer tersebut langsung buyar memasuki penghujung musim. Napoli secara mengejutkan sanggup menempel ketat Nerazzurri di tangga klasemen. Saking ketatnya, Fabio Cannavaro sampai kagum melihat persaingan ketat Scudetto. Ex-pelatih timnas Inggris ini nostalgia dan persaingan Real Madrid dan Barcelona pada 2007 silam. Saat itu kami tertinggal 1-0 saat jeda dan berakhir menang 3-1. Itu cukup untuk mengalahkan Barcelona. Pelatih Fabio Capello jadi penentu berkat ketenangannya. Napoli juga bisa tenang karena kehadiran Antonio Conte, ujar Cannavaro. Panasnya perebutan Scudetto musim ini rupanya bikin Simone Inzaghi tertekan. Pelatih kelahiran Piacenza itu dianggap lebih mengutamakan Liga Champions ketimbang Serie A. Keputusan Inzaghi yang lebih ambisius di Eropa ternyata sempat dikritik tajam oleh Capello. Inter adalah tim terkuat di Italia dan mereka sempat unggul 3 poin pada 1 titik. Kemudian Inzaghi melakukan rotasi besar-besaran dan para pemain kurang menunjukkan hasrat. Beberapa lawan diremehkan, kritik Capello. Benar saja, ambisi Inter Milan mengawinkan 2 piala langsung digagalkan Napoli. Skuad Partenope berhasil mengunci Scudetto berkat selisih 1 angka. Di laga terakhir, Napoli melibas Cagliari dengan skor 2-0 lewat gol Scott McTominay dan Romelu Lukaku. Usai mempersembahkan gelar juara keempat, Conte langsung dipenuhi rasa bangga. Ini adalah tantangan paling sulit dan menggairahkan dalam karir saya. Mencoba membawa Napoli dari peringkat 10 kembali ke jalur yang benar. Tapi sekarang kami berada di sini merayakan Scudetto, sungguh luar biasa, ungkap Conte. Dapatkan sepatu running Spotek yang punya super empuk cuma 300 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan prestasi gemilang di musim debutnya, akankah Antonio Conte mampu membawa Napoli menjadi penguasa baru Serie A?